Akibat naiknya permukaan air laut, satu persatu benua menghilang, peradaban manusia yang makmur tenggelam, dan populasi manusia terus menurun. Namun kehidupan laut tumbuh subur di dunia yang baru ini. Nah, di sebuah reruntuhan kota yang sudah tenggelam di dasar laut, sepasang ayah dan anak terlihat sedang menjelajahi mencari sesuatu. Setelah berhasil masuk ke sebuah bangunan yang sepertinya merupakan bekas supermarket, keduanya mulai menjarah apapun yang menurut mereka akan berguna nanti, termasuk sekarang susu bubuk yang si anak bernama Bota ternyata tidak tahu untuk apa itu. Si ayah jelas langsung marah, karena itu menjadi bukti kalau Bota lagi-lagi tidak belajar. Si ayah kemudian mengambil beberapa sendok garpu yang membuat Bota gantian marah kepadanya, karena faktanya mereka sudah punya banyak sekali persediaan sendok garpu. Dan setelah satu keranjang belanjaan penuh dengan barang jarahan, keduanya kemudian memutuskan untuk membawanya naik ke permukaan. Sepanjang perjalanan menuju ke permukaan, reruntuhan kota yang sudah tenggelam itu tampak angker dan sangat suram sekali. Sesampainya di permukaan, seorang gadis kecil yang sedang berdiri di tiang logout kapal menyambut kembalinya mereka dengan sedikit cemberut karena sejauh mata memandang, gadis kecil yang ternyata bernama Lita itu sama sekali tidak menemukan apa-apa. Bahkan sudah 1 bulan mereka tidak melihat seekor burung pun terbang di area mereka. Bota jadinya ragu, apakah ada manusia yang masih hidup selain mereka? Sang ayah kemudian mencoba meyakinkan keduanya kalau di luaran sana pasti ada manusia yang masih hidup. Hanya saja karena lautan begitu luas, mereka masih belum bisa menemukan salah satu di antaranya. Dan hingga saat itu tiba, sang ayah berjanji akan selalu menjaga mereka berdua. Nah, selama hidup di atas kapal, sang ayah bertanggung jawab untuk merawat dan memperbaiki kapal. Bota bertugas untuk mengurusi masalah makanan dan air, sementara Lita bertugas untuk mencuci pakaian. Lalu sejak setahun yang lalu, Bota mulai diajari menyelam untuk mencari ikan. Nah, di tahun ini, dia sudah diperbolehkan untuk ikut menjelajahi reruntuhan. Setiap matahari tenggelam, ada satu aturan wajib yang harus mereka lakukan, yaitu segera masuk dan bersembunyi di dalam kapal dalam kondisi diam diselimuti ketakutan. Karena di malam hari adalah waktu di mana monster lautan berkeliaran berburu mencari mangsa. Guncangan hebat terasa saat seekor monster menabrakkan tubuhnya ke lambung kapal. Untuk menenangkan kedua anaknya, sang ayah mengatakan kalau para monster itu pasti akan segera pergi. Berkat itu, Bota dan Lita akhirnya bisa kembali tenang dan siap untuk tidur seperti biasa. Saat Lita sudah tertidur, Bota bertanya kepada ayahnya apakah di tempat ayahnya tinggal dulu ada banyak monster yang berkeliaran juga. Ayahnya bilang tentu saja, karena di perairan manapun akan selalu ada monsternya. Namun mereka punya para harpunis yang akan selalu melindungi mereka. Kata sang ayah, para harpunis adalah sekumpulan kesatria yang bertarung melawan para monster laut untuk melindungi tempat tinggal mereka, di mana ayah Bota ternyata adalah salah satunya. Tato yang ada di bahunya adalah bukti bahwa dia adalah seorang harpunis. Di bawah tato tersebut ada 6 gambar kecil yang Bota tidak tahu kalau itu adalah gambar bintang. Karena Bota memang belum pernah melihat bintang seumur hidupnya. Sang ayah bilang dahulu kala para pelaut menggunakan bintang sebagai petunjuk arah di malam hari. Dan saat sang ayah bercerita tentang bintang, kita bisa melihat bulan yang sebagian besar permukaannya sudah hancur berkeping-keping. Keesokan paginya, saat keluarga Bota keluar dari dalam kapal, bagian luar kapal tampak rusak parah dan persediaan ikan asin yang Bota lupa menyembunyikannya terlihat tinggal kepalanya doang. Melihat bekas cakaran yang begitu besar di salah satu sisi kapal, sang ayah mengatakan kalau itu adalah tanda kalau para monster menyuruh mereka segera pergi meninggalkan teritori mereka. Sang ayah bilang butuh waktu sekitar seminggu untuk bisa memperbaiki kapal. Tapi saat Bota menawarkan diri untuk ikut mencari spare part di reruntuhan, ayah Bota justru melarangnya karena takut para monster itu ada yang masih bersembunyi di sana. Oleh karena Bota ngeyel terus, dengan berat hati sang ayah kemudian melarang Bota dan Lita menjelajahi reruntuhan sampai usia mereka 17 tahun. Tentu saja Bota semakin ngeyel. Saat itulah secara kebetulan Lita melihat ada beberapa ekor burung terbang di kejauhan. Itu tandanya ada daratan di dekat posisi mereka berada saat ini, yang ternyata berupa reruntuhan gedung pencakar langit. Karena merasa ada yang tidak beres, ayah Bota menyuruh kedua anaknya untuk bersembunyi dulu di dalam kapal, sementara dirinya akan survei lokasi terlebih dahulu. Dengan membawa sebuah pedang mekanik yang dia punya, ayah Bota berenang menuju ke pulau beton dan hanya mendapati beberapa mayat manusia yang sudah tinggal tulang belulang. Nah, di saat yang sama, Bota dan Lita yang ditinggal di atas kapal melihat ada sesosok manusia yang terlihat akan tenggelam. Sementara sang ayah menemukan 2 buah bom di dalam sebuah kotak kayu dan mulai curiga dengan kondisi reruntuhan yang terlihat tidak normal. Lita berteriak memanggil ayahnya karena ada seorang yang terlihat akan tenggelam.
Siapa sangka itu adalah jebakan dari sesosok monster bawah laut yang sangat mengerikan yang sudah siap untuk menyerang dari reruntuhan bangunan yang ada di bawah mereka. Dengan sekali caplokan, kapal milik keluarga Bota langsung hancur berkeping-keping dikunyah oleh sang monster laut. Dengan segenap kekuatannya, sang ayah mencoba menyelamatkan Bota dan Lita agar jangan sampai jatuh tenggelam ke dasar laut atau masuk ke dalam perut si monster. Namun ketika mereka yang sempat berhasil menyelamatkan diri di atas puing kapal yang sudah remuk kemudian kena geprek dari ekor si monster. Meski begitu, ketiganya ternyata masih bisa selamat karena terlempar ke pulau beton. Melihat kedua anaknya berhasil selamat, sang ayah terlihat sangat lega. Tapi celakanya, bagian perutnya sendiri justru tertancap sebuah besi beton hingga tembus. Sebagai seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya, dia bilang itu tidak masalah. Yang penting sekarang, Bota harus segera pergi membawa Lita yang pingsan ke tempat yang lebih aman. Sementara dirinya akan menjaga mereka dari belakang. Namun saat sang ayah sedang bersusah payah mencabut besi beton yang menembus perutnya, bagian kepala monster tiba-tiba menyembul dari dasar laut datang menghampirinya. Meskipun saat itu dalam posisi siang bolong. Dan entah apa yang dipikirkan oleh si monster, bukannya memangsa sang ayah yang sudah terluka parah di depannya, dia malah langsung mengincar Bota yang sedang berlari sambil menggendong adiknya. Si monster itu berjalan merayap dengan sangat cepat mengejar Bota yang sedang berlari menggendong Lita. Mulutnya yang sudah terbuka lebar terlihat siap untuk mencaplok keduanya kapan saja. Untungnya Bota bisa tepat waktu melompat ke dalam bangunan hingga membuat gigi tajam si monster sukses tertancap di dinding bangunan. Tapi siapa sangka, bagian tentakel dari tubuh sang monster yang terlihat seperti kantong semar raksasa masih bisa masuk ke dalam bangunan untuk menguber-uber mereka. Meski tidak memiliki mata untuk melihat, tetapi kantong semar raksasa tersebut seolah bisa terus mendeteksi di mana posisi Bota dan Lita berada. Namun anehnya setelah serangkaian serangan bertubi-tubi, pergerakan si monster tiba-tiba terhenti. Bota yang kemudian memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya tampak terkejut mendapati sang ayah sudah berdiri di depannya. Tapi itu bukanlah ayah yang mereka kenal. Sosok yang menyerupai ayahnya itu tiba-tiba berubah menjadi monster dan langsung menangkap Bota dengan mulut kantong semarnya yang sangat mengerikan. Saat tubuh Bota tinggal sejengkal lagi menjadi cemilan bagi si monster, ayah Bota yang asli akhirnya benar-benar datang dan langsung memotong kumis lelenya si monster. Kemudian ayahnya membawa Bota ke tempat yang aman. Setelah menyuruh Bota berlindung di balik beton, ayah Bota yang sebenarnya merasa ngeri sendiri melihat ukuran Leviathan di depannya yang ukurannya bahkan lebih besar dari sekutom, memutuskan untuk fokus bertarung saja demi bisa menyelamatkan kedua anaknya. Lalu dengan keahliannya sebagai seorang harpunis, ayah Bota mulai mencincang Leviathan di depannya seperti skill critical Jinwo di solo leveling. Karena posisi mereka saat ini berada di daratan, ayah Bota mulai percaya diri kalau dirinya bakalan bisa menghabisi si monster. Namun monster yang dia pikir pergerakannya pasti lambat karena ukuran tubuhnya yang sangat besar itu, ternyata bisa menggerakkan kumis-kumis lelenya dengan sangat lincah hingga bisa menjebret tubuhnya sampai membentur tembok. Di saat ayah Bota sedang tergeletak tidak berdaya, si Leviathan berjalan mendekatinya untuk memangsanya. Untungnya ada tali derek di sampingnya yang bisa dia gunakan untuk meluncur ke atas saat mulut sang monster siap melahapnya. Lalu dengan mencabut sebuah pipa besi yang menancap di tembok, sang ayah meluncur turun ke bawah tepat ke arah mulut si monster yang sedang terbuka lebar. Dan trot! Bagian bawah mulut si monster tertancap pipa besi, kemudian disusul dengan bagian atasnya disodok dengan sisi yang sebaliknya, sehingga membuat mulut si monster jadi tidak bisa menutup. Setelah itu dengan menggunakan pedangnya, ayah Bota mencabik-cabik bagian kepala si monster dengan penuh emosi, hingga tanpa disadari, pipa besi yang mengunci mulut si monster patah dan gigi-gigi tajam si monster seketika langsung menembus tubuh sang ayah. Sambil menatap Bota dengan penuh kesedihan, sang ayah menjatuhkan pedangnya tidak jauh dari tempat Bota berdiri, lalu mengambil sebuah bom dari dalam tasnya dan meledakkannya tepat di bagian kepala si monster. Boom! Sebuah ledakan besar terjadi sebagai penanda akhir riwayat dari sang monster sekaligus sang ayah. Bota yang sempat terlempar akibat ledakan tersebut, kini hanya bisa tertunduk sedih di depan pedang warisan ayahnya saat tubuh ayahnya dan tubuh si monster perlahan tenggelam ke dasar lautan yang gelap. Di siang hari di tengah lautan yang tidak bertepi, Bota yang kini sudah menjadi seorang yatim piatu hanya bisa menangis sejadi-jadinya memanggil ayahnya yang kini sudah tiada. Di atas kapal yang sedang dikelilingi kabut, Bota berteriak mencari memanggil Lita dan ayahnya. Bota kemudian menemukan Lita sedang meringkuk menangis sesungguhkan di salah satu sudut kapal dan langsung menuju ke arah lautan begitu melihat Bota datang menghampirinya. Di sanalah tampak tubuh ayah Bota mengambang di dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Namun saat Bota berniat terjun untuk Lita langsung mencegah dan memeganginya. Saat Bota menengok ke arah Lita, tampak wajah adiknya itu sudah berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Untungnya itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Di dalam bangunan yang terbengkalai, yang berdiri di tengah lautan yang sedang dilanda badai,
Lita terlihat masih tertidur pulas di pangkuan Bota yang terlihat masih belum bisa melupakan ayahnya yang kini telah tiada.